Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Huda dari SD 2 Negeri Glagah, Kabupaten Wonosobo. Saya adalah salah satu mahasiswa BPG Kemenak Daljab B3 tahun 2025 pada LP3 UIN Salatiga dengan nomor induk 270302512446. Saya akan melaksanakan praktik mengajar pada kelas 3 dengan materi sifat wajib bagi Allah mapel PAI sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, ceria, semangat, yes. Oke, hari ini dengan Pak Guru lagi, yaitu di mapel PAI di kelas 3. Untuk mengawali pagi hari ini kita berdoa. Ketua kelas, siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Pelajaran kali ini yaitu tentang kita mengenal sifat wajib bagi Allah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kitab sucinya Allah, ya kan? Di antaranya adalah Al-Quran. Al-Quran kitabnya siapa? Allah. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini adalah kita nanti semua paham tentang sifat wajib bagi Allah. Minimal kita tahu tentang wujud, qidam, baqo, muhalafatul hawa isi. Itu tujuannya. Kemudian yang ketiga, selain kita tahu dari arti sifat wajib bagi Allah, kemudian kita bisa melaksanakan di kehidupan kita sehari-hari, menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah nanti bisa kita hidup jujur, mandiri, kreatif, dan sebagainya. Oke. Untuk materinya kita simak, nanti ada videonya, Pak Guru putar videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah adalah sifat ada 20. Yang pertama, wujud, artinya ada. 2, qidam, artinya dahulu. Allah lebih dahulu ada sebelum dunia dan isinya ini ada. Ketiga, baqo. Baqo artinya kekal. Allah itu kekal abadi. Keempat, mukhalafatu lil hawadits, artinya berbeda dengan makhluk. 5, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. 6, wahdaniyah, artinya Allah itu esa, satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. 7,
Qudrat artinya maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. 8. Irodah artinya berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. 9. Ilmu artinya mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. 10. Haya. Haya artinya hidup. Allah maha hidup dan tidak pernah mati. Mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wa jamiyah qudrat iradah ilmun an sama basar kalam muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Kalian sudah paham semuanya? Nah, malah dikasih materi malah ngantuk dan semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Biar nggak ngantuk. Dari yang tadi ada di video, diantaranya adalah sifat wajib bagi Allah. Kita harus tahu apa itu sifat wajib bagi Allah. Kenapa? Karena kita harus mengenal Tuhan kita. Ya. Siapa sih Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Sifatnya apa tadi? Ada wujud, yaitu ada. Kemudian ada hidam, ada qudrah, maha kuasa. Kemudian ada ilmu, dia binafsihi. Kemudian ada bahasa. Itu adalah sifat wajib bagi Allah. Nah, sekarang Pak Guru kasih tugas, yaitu untuk kelompok. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini tugasnya. Nanti diskusi bareng-bareng di kelompoknya. Nah, ini diisi di Mas Ajin. Oke. Ini gimana, ada kendala Pak? Bisa nggak? Bisa ya? Kerjakan bareng-bareng. Kesulitan nggak? Mas Acil, bisa nggak Mas Acil? Ada pertanyaan nggak? Kerjakan bareng-bareng. Mudah nggak Mas Acil? Ketawa-ketawa. Nah, ini kelompok 3 sudah selesai. Kemudian kelompok 2 selesai belum? Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 1 selesai belum? Nah, kalau sudah, silahkan sesuai kelompoknya, yaitu kelompok 1, 2, dan 3 mempresentasikan ke depan, maju bareng-bareng. Siapa yang mau maju dulu? Dari kelompok 1 aja dulu ya. Siap? Kelompok 1? Kelompok 3 atau kelompok 2 yang sudah siap? Oke, kelompok 2 siap, maju bareng-bareng. Dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, sini. Pakai mic dibaca bareng-bareng. Nah, pakai mic biar benar. Yang lain 5 hasil dari diskusi kelompok 2. Baca. Apa arti sifat wajib Allah? Wujud dan mukhalafatul hawadisi. Wujud ada, Allah itu pasti ada. Artinya adanya alam semesta dan semua isinya, termasuk diri kita sendiri. Mukhalafatul hawadisi berbeda dengan Allah, berbeda dari semua apa
Sudah selesai? Oke, terima kasih dari kelompok 2. Nah, sudah mempresentasikan hasil dari diskusi. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2. Ada pertanyaan enggak? Untuk kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 1 ada pertanyaan? Gimana apa? Tanya apa? Oh, ya. Bareng-bareng yang kompak. Dikasih apa? Dikasih B. Dikasih O. Dikasih B. Oke, terima kasih untuk aplausnya untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan boleh kembali. Sekarang kelompok 3 sudah siap ya? Oke, kelompok 3 dulu. Silakan dipresentasikan kelompok 3. Contoh sederhana bukti sifat Allah di kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sifat wajib Allah. Wujud pembahasan, wujud adanya matahari, bulan, pohon, dan kita semua yang dapat dilihat tahu, dirasakan oleh kita. Maka kita patut bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Ada pertanyaan nggak untuk kelompok 3 dari teman-teman? Apa pertanyaannya? Dikasih B, dikasih O, dikasih B. Dikasih aplausnya untuk kelompok 3. Sekarang terakhir kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kak Elma. 1. Mengapa kita harus mempelajari sifat wajib Allah? Kita harus mempelajari sifat wajib Allah agar kita mengenal siapa pencipta kita. Dengan mengenal sifat-sifatnya, kita akan lebih yakin dan percaya kepada Allah, sehingga kita akan rajin beribadah dan taat pada perintahnya. Oke. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, kasih aplaus. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok 3 dan 2? Ada. Pertanyaan untuk kelompok 1. Apa pertanyaannya? Dikasih B, dikasih O, dikasih B. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah memaparkan pengertian sifat wajib bagi Allah, kemudian kenapa kita harus tahu tentang sifat wajib bagi Allah dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, mengapa kita harus tahu tentang sifat wajib bagi Allah? Karena dengan kita tahu nanti dengan sifat wajib Allah, secara otomatis kita akan menjadi lebih dekat dengan Allah, lebih menambah keimanan kita dan menambah keyakinan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wujud dari Allah itu ada itu apa? Nah, dari alam semesta ini, dari kita semuanya ini merupakan dari wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti bahwa Allah itu ada meski tidak terlihat. Kemudian gimana kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu yang perlu kita lakukan. Kita harus bersikap jujur, adil, mandiri, tidak sombong, tidak riak dan sebagainya, dan itu yang perlu diterapkan ya. Kita harus mandiri, ini sudah kelas 3. Apa-apa harus makan, minum, cuci baju, cuci piring, bantu orang tua di rumah, itu harus dilakukan ya. Pak Guru ingin mengecek seberapa jauh kalian memahami tentang materi sifat wajib bagi Allah. Ini Pak Guru sudah punya kuis, nanti dijawab bareng-bareng ya. Mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat 20. Nomor 1. Soal pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wujud yang artinya jawabannya adalah Nomor 2. selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tidak yang artinya jawabannya adalah
B. Nomor 5. Nomor 5. Soal kelima adalah Yang huruf binasi. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, Oke. Nah, jadi apa apakah itu sikap yang mandiri kita mencerminkan sifat wajib Allah? ya, sifat mandiri merupakan sifat wajib Allah, yaitu karena Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Apa qiyamuhu binafsihi? Ayo, apa qiyamuhu binafsihi? Berdiri sendiri. Jadi kita harus terapkan itu sifat wajib bagi Allah di dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa mandiri, karena Allah juga berdiri sendiri, kita juga harus gitu. Jangan sampai kita menjadi beban atau merepotkan orang lain. Kita harus mandiri. Basor, Allah itu maha melihat. Mungkin Allah itu tidak lihat apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, Allah melihat kita semua. Jadi kita tidak boleh nyantai-nyantai, tidak dilihat sama orang kemudian kita seenaknya, jangan sampai seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan dari pembelajaran hari ini kalian bisa tahu, bisa tambah yakin, bisa tambah imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tahu dari sifat wajib beserta artinya tadi, bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita berlatih jujur, bantu orang tua berdiri, minimal cuci baju, kemudian nyuci sepatu, makan. Nah itu dilakukan sendiri. Karena sudah kelas 3 itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan sampai merepotkan, sudah gede minta dimandiin dan sebagainya. Mungkin itu dari Pak Guru. Tentunya masih banyak kekurangan dan juga kehilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kalau sudah tidak ada pertanyaan ya. Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah.